Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini akan saya jelaskan mengenai state machine diagram. Jadi state machine diagram ini merupakan salah satu diagram di dalam keluarga UML ya. Meskipun di aturan pembuatan laporan tugas akhir atau KKP, state machine ini belum masuk ke dalam laporan tersebut, tetapi Anda semuanya harus memahami apa itu state machine diagram. Jika berbicara jangka pendek ya minimal Anda jika ada pertanyaan-pertanyaan di UAS nanti itu sudah bisa dipahami sedari awal ya, bahwa state machine ini masuk ke dalam diagram UML. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa ketika diagram itu tidak masuk ke dalam laporan tugas APSI nantinya, mata kuliah APSI atau KKP atau nanti ke tugas akhir, jadi dianggap tidak penting. Tetap penting dalam konteks perancangan sistem berbasis objek, karena jika sebuah sistem informasi itu semakin kompleks, state machine diagram ini menjadi salah satu diagram yang memang harus digambarkan dengan baik. Meskipun ini pertemuan terakhir sebelum UAS ya, saya berharap materi-materi sebelumnya di PSPO dengan diagram-diagram sudah dipelajari tetap diulas kembali. Makanya di beberapa pertemuan terakhir itu saya buat latihan meskipun di activity use case, karena untuk mematangkan saja ya, karena saya melihat dari latihan-latihan yang sudah saya berikan masih ada hal-hal yang paling mendasar yang tidak dipahami. Saya tidak tahu permasalahannya seperti apa, tapi yang saya yakini ketika Anda sering berlatih, sering buat diagram dengan studi kasus, hal-hal yang tadinya tidak paham saya yakin akan menjadi lebih paham dengan sendirinya, yaitu sudah otomatis, sudah hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai hari ini Anda masih bingung bikin activity use case, itu warning untuk Anda bahwa Anda harus rajin latihan ya. Kalau yang sudah mulai memahami, alangkah lebih baiknya terus diasah sampai benar-benar paham, karena next semester 4 di mata kuliah APSI ini pasti akan digunakan. Yaitu sekilas mengenai review dari tugas-tugas sebelumnya. Kita mulai dari definisi state machine diagram. Nah, ini saya ambil dari slide yang Anda bisa download dari ruang mahasiswa. Poin pertama, state machine diagram ini merupakan teknik yang terkenal untuk mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Ya, berbicara perilaku itu mirip-mirip dengan activity diagram. Ya, jadi perilaku dari sebuah aktor yang berinteraksi dengan sistem. Jadi kalau dibikin kalimat sederhana, bagaimana aktor itu berinteraksi dengan sistem. Tapi kalau misalnya di definisi state machine ini hanya mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Ya, perilaku dari sebuah sistem itu saya garisbawahi. Poin yang kedua, dalam pendekatan berorientasi objek, state machine digambar untuk sebuah kelas untuk menunjukkan perilaku seumur hidup dari suatu objek. Jadi ketika sistem itu Anda analisa ya, biasanya sistem itu tidak berubah secara drastis. Jadi perubahannya itu relatif lama. Makanya dalam tanda kutip di sini menunjukkan perilaku seumur hidup. Ya, dalam tanda kutip, bukan seumur hidup dalam arti sebenarnya. Karena ketika berbicara sistem informasi atau sistem secara umum ya, sangat rentan terhadap perubahan,
terutama bisa dipengaruhi dari aspek teknologi, kondisi, atau seperti sekarang misalnya perubahan sistem diakibatkan karena adanya pandemi ya. Itu secara sadar atau tidak Anda pun mengalaminya di hari ini, yang biasanya Anda ke kampus tapi Anda harus di rumah, harus kuliah online. Nah, itu kan berubah sistem karena hal-hal yang memang di luar kendali manusia itu sendiri. Poin yang ketiga, state mesin ini berisi state ya, atau keadaan yang terhubung oleh transisi. Jadi ketika berbicara keadaan A berubah menjadi keadaan B, biasanya tengah-tengahnya ada transisi ya. Jadi setiap keadaan atau state itu tidak akan pernah berubah, pasti ada masa-masa transisi ya. Contoh sederhananya seperti halnya sekarang, dari mulai awal tahun sampai dengan hari ini perkuliahan masih daring misalnya. Meskipun sekarang udah ada vaksin, tapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, anggaplah semua orang sudah divaksin atau nanti pemerintah sudah memberikan izin untuk melakukan perkuliahan offline, tetap di sana saya yakin pasti ada transisinya. Misalnya satu kelas setengahnya, atau ke kampus hanya untuk praktikum saja. Nah, itu masa-masa transisi sebelum ke keadaan berikutnya ya. Jadi perubahan keadaan itu pasti didahului, pasti ada yang namanya transisi atau peralihan. Poin berikutnya, setiap state atau keadaan memodelkan periode waktu selama kehidupan suatu objek di mana ia memenuhi kondisi tertentu. Jadi periode waktu atau durasi itu pasti ada. Jika Anda bekerja, sudah lumrah dengan istilah adanya target atau durasi, harus terselesaikan pekerjaan tersebut ya. Karena kondisi-kondisi yang memang harus terpenuhi biasanya harus melalui tahap peralihan, harus ada perubahan keadaan supaya keadaan yang diinginkan itu bisa terwujud dengan baik. Kemudian state ya, state atau keadaan ini dari sumber slide yang bisa Anda lihat ya. Jadi sebuah objek ini didimensikan oleh nilai dari atribut dan hubungannya relationship dengan objek pada titik waktu tertentu. Nilai dari atribut ini seperti yang sudah Anda pelajari di diagram sebelumnya, bahwa sebuah objek itu pasti ada atributnya ya. Mahasiswa punya NIM, punya nama, dan pasti ada keterhubungan dengan objek-objek yang lain. Nah, di sini contohnya misalnya pasien memiliki state atau keadaan, misalnya ada pasien baru, pasien saat ini, pasien lama. Jika melihat tiga kondisi ini kan jelas ya, kalau pasien baru misalnya belum memiliki kartu pasien ya, ini penanganannya berbeda dengan pasien lama. Pasien lama sudah ada histori kesehatan, sudah punya kartu pasien misalnya. Nah, ini beda juga dengan pasien yang saat ini sedang diperiksa, itu berbeda. Jadi dalam pikiran Anda sudah harus bisa mengelompokkan ya objek-objek yang memang kategorinya berbeda satu sama lain ya, karena memang setiap kondisi itu tidak bisa digeneralisir sama. Karena jika Anda melihat kondisi digeneralisir sama, maka akan berakibat kepada sistem itu sendiri ya. Makanya
ketika kemarin misalnya kayak kasih latihan untuk mengerjakan activity use case, di situ kan ada menganalisa, ya menganalisa kalau misalnya karyawan baru, karyawan kontrak, karyawan tetap itu seperti apa kondisinya. Itu hal-hal yang memang sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan nyata, dan Anda harus bisa melihat itu sebagai sebuah keadaan yang memang harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga penanganannya pun berbeda-beda. Yang berikutnya ada event. Kalau event ini kejadiannya nilai yang mendeskripsikan suatu objek yang mengubah state suatu objek. Jadi objek-objek ini bisa berubah karena kejadian. Ya, sebuah objek bisa berubah karena kejadian. Contoh misalnya dalam kehidupan mahasiswa, ketika misalnya IPK-nya bagus, misalnya IPK-nya 3,5, lebih termotivasi lagi untuk belajar supaya IP-nya lebih tinggi lagi. Ada juga kondisinya misalnya IPK-nya 2,5, baru ekstra belajar. Ada juga kondisinya ketika IP-nya 3 jadi malas-malasan belajar. Atau ada IP-nya 1, misalnya akhirnya menyerah, tidak melanjutkan. Nah, itu kan hal yang tidak perlu dicontoh, ya, karena seharusnya ketika kondisinya memang tidak baik, ya berarti ada yang salah. Nilai Anda di semester kemarin misalnya tidak baik, berarti harus ada perubahan keadaan, perubahan sikap dan sifat, karena objek itu pasti akan berubah dengan adanya sebuah event atau kejadian. Jadi kalau misalnya manusia bisa berpikir, ya manusia punya otak masing-masing, diciptakan yang sempurna, ya diciptakan dengan sempurna. Saya yakin ketika keadaan apapun pasti berpikir untuk melakukan yang terbaik. Yang berikutnya transisi. Ya, transisi ini peralihan. Jadi relasi memiliki pergerakan dari suatu objek. Ya, kenapa harus dipahami secara komprehensif, ya. Jadi kalau saya ngejelasin ini harus banyak pengistilahan. Jadi jangan sampai Anda dalam hati kecil Anda berpikir ini kok belajar UML, belajar set mesin, tapi kok ngomonginnya ke hal yang lain, ya. Supaya Anda masing-masing itu punya ilustrasi dalam pikirannya, ya, dalam pikirannya. Karena jika tidak diilustrasikan, kemungkinannya akan sulit untuk dicerna. Nah, di sini misalnya balik lagi ke transisi. Poin yang kedua, beberapa transisi memiliki guard kondisi. Jadi guard kondisi ini ekspresi boolean yang bernilai atribut. Anda sudah belajar di struktur data, ada tipe data yang namanya boolean. Ya, boolean ini hanya kalau di struktur data kan ada true dan false, ya. Nah, kalau di sini boolean yang bernilai atribut yang memperbolehkan struktur itu jadi hanya jika kondisinya benar atau true. Jadi guard kondisi ini hanya kondisinya true baru dia melakukan transisi. Berikutnya ada action dan activity. Kalau action ini proses yang tidak dapat diuraikan, tidak bisa diganggu. Jadi sebuah action ini hal yang memang harus dilakukan. Ya, seperti halnya Anda mahasiswa, ya sebenarnya belajar itu harus tidak bisa diganggu. Itu kan tergantung dari jadwal Anda belajar kapan. Jangan sampai 1 minggu itu nggak baca buku sama sekali, itu bahaya. Padahal itu sebagai sebuah action, proses yang harus Anda lakukan. Nah, activity suatu proses yang dapat diuraikan dan bisa diganggu. Ya, action dan activity. Kalau action tidak bisa diganggu, kalau misalnya activity bisa diganggu.
Activity mengambil waktu yang lama untuk diselesaikan dan bisa diawali dan dihentikan oleh sebuah action. Ini action, activity, ini dua hal yang berbeda. Lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contoh. Kemudian ada panel state, ya ini penjelasan aktivitas atau activity. Kemudian ada an event, ya, ini memicu perubahan dalam sebuah state. Yang berikutnya ada frame atau konteks, menunjukkan konteks state machine. Jadi state machine diagram itu diberi kotak dengan frame, ya, mirip di sequence diagram. Penggambarannya seperti itu. Nah, ini kita langsung ke contoh state machine, ya. Di sini misalnya ada lunch. Di sini ada awal dimulainya sebuah transisi, ya, misalnya membuat makanan, create. Kemudian ada meletakkan makanan, kemudian ada package, mengemas makanan, keluarkan makanan dari kotak, being eaten, makan. Ya, ini proses sederhana aja dari proses membuat makanan sampai ke memakan makanan tersebut. Ya, ini saya yakin kalau Anda lihat, Anda pahami sendiri, ini nggak akan terlalu sulit, ya. Mirip-mirip dengan activity diagram. Activity diagram yang diberi kotak, mirip kotaknya itu mirip dengan sequence diagram. Ini contoh yang pertama. Saya yakin ini nggak akan kesulitan untuk dipahami. Yang berikutnya di sini ada pasien. Untuk pasien, misalnya ada masuk rumah sakit, masuk, terima. Nah, di sini kan ada kondisi, ya, diterima, apakah dia dirawat atau keluar sehat dan sebagainya. Ini kalau di flowchart di semester 1 ini kan ada decision, ya. Kalau misalnya di activity juga sama, apakah ada POC, ada join, ya, itu kan kondisi-kondisi yang memang harus digambarkan dengan baik. Tapi kalau di sini tidak ada istilah POC, join, tidak ada istilah decision. Ya, ini alurnya seperti ini aja. Ya, ini contoh terakhir dari state machine diagram mengenai contoh order barang. Contoh order barang ini misalnya kondisinya ketika Anda mau pembelian online, ya. Mulai dari Anda order, kemudian diproses, kemudian di sini ada customer submit order, sampai ke di sini mau pakai kartu kredit, ya, diproses, diautorisasi. Kalau misalnya tidak cukup, withdraw, deny. Kalau misalnya mau dilanjutkan, misalnya di sini ada edit order, itu alurnya seperti itu sampai ke autorisasi, approve, order sent to customer, sampai ke menerima order tersebut. Nah, dari tahapan-tahapan ini bisa terlihat keadaan, ada proses peralihan, sehingga Anda pun sebagai analisis pun bisa melihat semua tahapan-tahapan ini menjadi hal yang memang harus ada dalam ilustrasi dan cara berpikir Anda, ya, karena sebuah sistem dibuat pasti ada sebuah kondisi, ada sebuah state, ada sebuah keadaan yang memang akan selalu mengikuti
hal-hal yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Ya, jadi kalau misalnya di activity Anda sudah memahami dengan baik, kemudian sequence ini kan ibarat seperti perpaduan activity dengan sequence diagram. Jadi betul-betul Anda harus mengulas kembali, memahami activity dan sequence. Kalau misalnya dilihat dari contoh terakhir ini, lebih terlihat ya bahwa setiap alur atau setiap keadaan yang dibuat di dalam step mesin diagram ini menggambarkan keadaan-keadaan ya. Memang kalau di step mesin diagram tidak ada pop, tidak ada join, tidak ada session ya. Tapi semua kondisi ini mengalir seperti dalam tanda kutip seperti satu arah aja. Makanya tadi kan ada dua kondisi, ada istilah action, ada istilah activity, nah itu nanti tergantung kondisi-kondisinya. Ya, makanya pemahaman mengenai elemen-elemen di dalam setiap diagram UML ini harus dikuasai dengan baik. Jadi untuk materi step mesin hanya sampai di sini aja. Nanti akan sambil saya share juga kisi-kisi untuk UAS ya. Ya, harapan saya Anda kerjakan dengan baik untuk kisi-kisi UAS supaya nilainya bisa lebih maksimal, lebih optimal. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya tutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.